Mobil listrik memang makin kesini makin banyak diminati oleh para masyarakat di Indonesia karena mobil listrik itu pasti akan jauh lebih hemat dengan mobil bensin. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada Neta V2. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. Mobil ini sebenarnya sudah tidak asing ya. Kalau misalkan kita lihat mobil ini udah beberapa kali gue lihat ada di Gias, ada di EMS gitu kan. Bahkan ada yang varian terbarunya itu Neta X. Dan mobil ini itu dibanderol murah banget. Jadi mobil ini cuma 300 jutaan aja untuk OTR Bandung. Jadi 305 juta. Lebihnya cuma 5 juta. Mungkin kalau di Jakarta lebih murah lagi OTR-nya. Gila kan, mobil listrik bisa 300 jutaan. Desainnya juga di sini memang sederhana saja, tidak seheboh mobil-mobil listrik pada umumnya. Jadi kalau misalkan kita lihat sekilas ini mobil kayak mobil konvensional. Itu sih selera sebenarnya, ada yang suka atau ada yang tidak, silahkan komentar sendiri. Tapi di sini mobil ini tuh bisa menggendong baterai sampai 36 kWh. Kecil, yes, memang kecil. Tapi jarak tempuh dari mobil ini gokil cuy. Dia bisa nyampe 400 kilo, padahal baterainya cuma 36 kWh saja. Dan mesin elektriknya bisa memuntahkan tenaga sampai 95 HP dan torsinya di 150 Nm. Lumayan kan untuk tinggal di kota-kota itu, ini udah lebih dari cukup. Misalkan kita untuk aktivitas dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, ini sudah lebih dari cukup menurut gua. Oke, sekarang kita lihat dari desainnya dulu. Yang tadi gue bilang desain dari mobil ini tuh memang tidak seheboh kompetitornya yang rame banget, kadang-kadang terlalu ini banget. Enggak, kalau di sini dia lebih sederhana. Terus ini nggak ada grill karena ini mobil elektrik, dan di sini dia ada logo Neta, emblem Neta. Terus di sini untuk perlampuan atau headlamp di sini dia sudah menggunakan LED Proji dan ada di RL-nya juga. Jadi di sini tuh semuanya sudah LED. Di bawah dia ada diamond mengingatkan gue sama Cherry mungkin ya. Cherry itu ada diamondnya dan gede, biasanya dipasang di bagian depan. Kalau ini enggak, dan ada chrome-nya di bawah. Dan mobil ini sepertinya dia belum memiliki kamera 360 karena di sini tidak ada tonjolan seperti kamera. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya di sini dimensi dari mobil ini, panjang dari mobil ini tuh dia di 4 meteran. Lebih sedikit, tapi lebihnya sedikit, tapi dia bisa menampung 5 orang penumpang ya. Sini bergayanya dia seperti crossover karena di sini ada over fender, dan di sini tuh minim chrome. Yes, minim chrome. Jadi biasanya kan ada mobil yang jendelanya dikelilingi chrome, sini enggak. Jadi jendelanya dia polosan aja, hitam aja. Tapi gue suka, jadi mobil tuh lebih simple. Terus ini juga door handle-nya, lihat. Door handle-nya juga dia model tarik, nggak model hidden kayak mobil-mobil zaman sekarang. Dan ini yang unik di mobil ini. Nah, tadinya gua kira ini tuh tempat untuk mengisi baterai, tapi ternyata pas gua tekan gini nggak bisa dibuka. Ternyata untuk pengisian baterainya tuh ada di sebelah kiri, bukan di sini. Dan bentuknya sama. Jadi kanan kiri ada. Jadi ini tuh gua kagetnya, ini tuh mungkin desainnya biar matching aja kali ya. Kanan kiri ada tempat buat pengisian baterai meskipun yang berfungsi hanya di sebelah kiri saja. Nah, ini untuk rodanya dia menggunakan velg ukuran, kita lihat ukurannya dia 16 inci dengan profil ban 185/55. Desain velgnya two tone polish, dan ini dia bannya memang tidak terlalu tebal. Jadi cukup tipis, tapi menurut gua oke-oke aja. Andaikan velgnya sedikit lebih besar, jadi lebih sporty mungkin ya. Ini tuh biasanya standaran dari Eropa. Ada spion lagi, ada lampu sein di samping sebelah sini. Itu biasanya mobil-mobil Eropa ya, yang suka ada yang gitu. Terus ini untuk spionnya dia sewarna sama body. Mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan ADAS, tapi sepertinya dia tidak memiliki blind spot monitoring. Dia punya ADAS loh. Tuh lihat. Kameranya udah ada di situ. Nggak usah khawatir. Nanti gue jelasin apa aja yang dia miliki ADAS-nya ya pas bagian dalam. Terus di bagian belakang sini dia sama bentuknya, velgnya sama yang depan, dan bagusnya lagi ini mobil keempat rodanya sudah dipasang disc brake. Nah, kalau di bagian depan tadi dia biasa aja,
biasa aja, nggak heboh gitu, nggak atraktif ya bisa dibilangnya. Tapi begitu kita lihat bagian belakangnya, lihat lampunya, ini dia lagi nyala, LED bar seperti ini menambah kesan futuristik untuk bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya lebih futuristik ketimbang bagian depan. Kalau bagian depan kayak mobil konvensional, tapi pas begitu lihat belakang, keren loh ini mobil. Bener. Nah kalau misalkan kita lihat dari kelengkapan mobil ini juga sudah cukup baik, karena di atas dia sudah ada upper spoilernya juga cukup menurut gue, jadi tidak terlalu besar tapi menambah kesan sporty pada mobil ini. Ada Hyman stop lamp, rear defogger, rear wiper juga ada rear wipernya, karena ada beberapa mobil elektrik nggak dikasih rear wiper. Itu gue nggak ngerti apa alasannya kenapa nggak dikasih. Terus sini yang tadi gue bilang lampu, di sini perlampuan yang tadi cakep banget, apalagi kalau lagi nyala. Di sini ada emblem Neta, terus di bawahnya ada sensor parkir, udah jelas. Dan kemungkinan di bawah ada kamera, dan betul emang ada kameranya. Di bawah dia masih tetap ada reflektor. Kita buka sekarang bagasinya. Dia menggunakan tombol, tapi sayang sekali belum elektrik. Dan di sini karena akomodasinya ini hanya 5 penumpang saja, dan di bagasinya ini cukup luas. Jadi kita kalau misalkan mau pergi jauh terus bawa koper dimasukin ke sini, benar-benar masuk banget, gede bagasinya. Dan kalau misalkan kita beli mobil ini, kita akan mendapatkan ini. Pertama, kita dapat portable charge seperti ini. Kita dapat ini. Dapat karpet juga, dan yang pasti kita akan dapat wall charging yang buat ditempel di rumah. Iya, kita dapat itu. Luar biasa kan? 300 juta loh. 300 jutaan untuk Bandung ya. Kita bisa dapat seperti ini. Terus kalau kita buka di bawahnya, dia ada apar dan sebagainya macamnya. Dan mobil ini tidak memiliki ban serep, tapi sebagai gantinya mobil ini punya pompa ban elektrik. Kita tutup lagi bagasinya. For information, mobil ini tuh bisa V2L untuk kelistrikannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau camping atau mau menyalakan TV, PS dan segala macam, sumber listriknya tuh bisa diambil dari mobil ini. Asik kan? Asik lah. Karena gue udah pegang kuncinya, nah kita bisa ngobrol dengan santai. Kita bakal cobain dulu posisi duduk. Posisi duduk di mobil ini, joknya memang belum elektrik. Cuman yang gua suka dari mobil ini tuh joknya empuk dan ini joknya nyaman. Joknya tuh nyaman. Jadi ada sayapnya gini di bagian pinggirannya. Jadi kita tuh seperti dijagain gitu, seperti dipeluk sama joknya, dan empuk sih. Desainnya juga oke, dibalut kulit juga, dan ada headrestnya juga unik menurut gua, tebal juga. Jadi kalau nyender enak. Posisi duduknya di sini oke. Cukup nyaman, tapi sayang sekali setirnya ini tidak bisa diatur, jadi benar-benar fix. Setirnya hanya seperti ini saja, padahal ini kalau dikasih fitur itu, misalkan ada teleskopiknya atau ada tiltnya, mungkin ini jadi jauh lebih ergonomis lagi. Tapi di sini bentuk setir yang dia punya itu benar-benar keren sih, karena setirnya bukan flat bottom lagi, atas bawah dia itu sudah flat. Jadi kayak setir mobil-mobil formula ya, formula. Meskipun formula emang tombolnya banyak banget gitu. Di sini juga dia desainnya dia hanya 2 palang saja, jadi tidak 3 palang, tapi di sini bagusnya dia sudah dibalut kulit dan ada sedikit merah-merahnya, dan jahitannya juga sama. Terus di sini dia ada beberapa tombolnya ya karena mobil ini punya ADAS. Jadi di sini banyak fitur, jadi cruise controlnya ada, bahkan adaptif cruise controlnya ya. Adaptifnya juga punya, terus lane keeping assist, lane departure warning, itu semuanya sudah tertanam di mobil ini. Canggih kan, harga 300 juta punya banyak fitur seperti itu. Terus di sini dashboardnya juga futuristik, keren menurut gue. Bahannya oke, menurut ini bahannya sih dia masih menggunakan hard plastik, dan di sini nih seperti wood panel, tapi bukan wood panel kayaknya, dan ada silvernya juga. Untuk instrumen cluster di bagian depan
Nah, dia sudah full digital. Dia full digital dengan desain yang keren banget, memanjang tipis banget, nggak tebal, tapi informasi yang dia kasih cukup banyak. Dari mulai indikator pintunya ada, range-nya ada, terus di sini ada baterainya, dia ada 58% lagi, terus gear position juga ada, lampu dan segala macamnya ada semua ya, jam, suhu yang gitu-gitu ada. Terus head unitnya besar, tapi dia modelnya portrait, tidak model landscape. Nah kalau BYD dia bisa muter tuh, bisa portrait, bisa landscape, tapi kalau di mobil ini dia nggak bisa. Terus ini dia udah punya Apple CarPlay, tapi sayang sekali belum ada Android Auto. Tapi kedepannya katanya gua ngobrol tadi, kedepannya mungkin nanti bakal ada yang namanya Android Auto pada mobil ini. Jadi mempermudah lagi kalau teman-teman punyanya handphone Android ya. Sini juga ada berbagai macam, karena di sini tuh dia sepi tombol, jadi nggak ada tombol sama sekali. Rata-rata sih mobil-mobil elektrik tuh minim sekali tombolnya, dan dia sudah masuk semua ke head unit ini, dari mulai AC-nya, pengaturannya, terus di sini juga banyak ya. Kita mau ngontrol apa, misalkan mau ngontrol sini ada atur mobil mengemudi, mau normal, mau sport ada ya, drive mode juga, atur charge-nya juga bisa, nih ADAS-nya kita bisa atur mau diaktifkan atau enggak, sensitivitasnya juga bisa kita atur, mau rendah, mau tengah, mau tinggi bisa. Data mobil juga ada di sini, misalkan konsumsinya atau berapa jauh mobil ini bisa melaju. Jadi banyak di sini, dan ini semuanya sudah tertanam di sini, dan ini touchscreen. Jadi di sini tombolnya benar-benar sepi. Sepi banget. Lampu hazardnya di bawah lagi dia ada power outlet sepertinya. Yap, power outlet, dan ada USB slot, dia ada satu, dan itu USB-nya USB A. Nah, di sini ada armrest. Ada penyimpanan buat handphone juga bisa, tapi kecil sih armrestnya. 2 buah konsol box ini tuh cup holder ada 2, cup holdernya ada 2, terus joknya yang tadi gue bilang juga bagus, nyaman, lacinya soft opening, dan kita lihat bagian atasnya. Sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror. Vanity mirrornya dia panjang cerminnya, tapi sayang sekali tidak ada lampu baca. Sebelah sini pun sama persis. Dan di tengahnya ada 2 buah lampu baca, dia LED juga. Tengah sini dia dynamic view. Tapi gue bagus nih ininya nih, kayak pakai mika gitu. Jadi warnanya warna bening ya, si spion tengahnya. Ini sensor untuk ADAS-nya, kamera untuk ADAS-nya. Tidak terlalu lega ya, jadi kayak kalau misalkan kita duduk tuh, nih lihat. Ya tidak terlalu lega banget, tapi ini masih lebih dari cukup, atasnya juga oke. Dan yang gua senang dari mobil ini tuh adalah joknya empuk. Joknya empuk, isofix juga headrestnya, tapi hanya ada 2, tidak ada armrest. Tapi di tengah dikasih seat belt. Ya berarti kalau di tengah hati-hati ya, kalau misalkan nggak ada headrestnya. Sini ada seat back pocket. Sininya ada penyimpanan kecil, di bawah ada slot USB-nya 1. Ya kurang 1 lagi sih. Jadi biar nggak rebutan aja. Dan di sini bisa dibilang hampir flat floor. Hand gripnya dia retract. Dan oke, sininya juga desainnya bagus, mirip-mirip yang depan. Yang depan juga ada kulit-kulitnya dan ada hard plastiknya. Jadi kombinasi ya. Nah, jadi seperti apa menurut kalian tentang mobil ini? Dengan harga yang terjangkau, jadi harganya cuma 300 jutaan saja untuk Auto Air Bandung. Di 305 juta kita bisa dapat mobil seperti ini, fiturnya juga banyak. Range-nya juga cukup lumayan jauh karena 400 km. Dan sekarang giliran kalian komentar untuk mobil ini. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang Neta V2. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.